Ya, dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah wilayah di Indonesia diguncang gempa. Terkini gempa bumi tektonik bermagnitudo 5,8 mengguncang wilayah Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Apa penyebab gempa kali ini dan apakah masih terjadi gempa susulan? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Selamat malam, Ibu Dwi Korita. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Reza. Waalaikumsalam. Ibu Dwi Korita, sebelumnya kita tahu sejumlah gempa mengguncang sejumlah wilayah ataupun daerah di Pulau Sumatera, ada di Bengkulu dan juga di Aceh. Nah, kali ini yang terbaru di Tapanuli Utara. Sebenarnya fenomena apa yang sedang terjadi saat ini di wilayah Pulau Sumatera, Ibu Dwi Korita? Jadi sebetulnya yang baru saja terjadi itu akibat dari patahan pada kerak dangkal ya, patahan geser di darat. Di sepanjang patahan besar Sumatera ada segmen Renun. Nah, gempa yang sebelumnya yang di Aceh itu lebih diakibatkan oleh tumbukan lempeng yang ada di dasar samudra. Jadi penyebabnya memang berbeda. Dan memang ada tren dari data kami untuk selama katakanlah 5 tahun terakhir ini. Sejak tahun 2017 itu di berbagai wilayah Indonesia itu memang terjadi peningkatan aktivitas kegempaan. Itulah sebabnya kami terus berupaya lebih intensif lagi untuk menguatkan sistem monitoring gempa-gempa tersebut. Kami perkuat jaringan peralatan dan komunikasinya serta sistem peringatan dini tsunami. Namun sekali lagi juga kita perlu memperkuat kesiapan dalam bagaimana apabila gempa sewaktu-waktu terjadi, masyarakat kami latih bersama BNPB, BPBD, berbagai pihak untuk tahu apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah gempa terjadi. Demikian. Baik, artinya penyebab gempa di Tapanuli Utara yaitu akibat dari patahan geser sesar Sumatera segmen Renum, begitu Ibu Dwi Korita. Ini apa maksudnya dan apa yang perlu diwaspadai, Ibu? Nah, saat ini kami mencatat masih ada gempa-gempa susulan. Sampai pukul 3 waktu Indonesia Barat tadi sudah 79 kali sensor gempa-gempa mencatat gempa susulan. Namun di antara 79 kali itu yang dirasakan hanya 6 kali. Poinnya adalah masyarakat tetap tenang tapi waspada apabila sewaktu-waktu gempa susulan terjadi. Caranya bagaimana? Caranya hindarilah bangunan-bangunan yang sudah rusak atau retak-retak, sudah tidak stabil, sudah miring. Itu lebih baik dihindari, jangan tinggal di sana, dan hindari lereng-lereng, tebing-tebing yang rapuh, yang rawan longsor. Biasanya itu yang curam atau tersusun oleh tumpukan tanah gembur. Jadi kewaspadaan lebih ke arah menjaga keselamatan masing-masing individu. Dan juga jangan mudah terpancing oleh isu atau hoaks yang mengatakan, tentunya yang menakut-nakutkan. Caranya agar tidak mudah terpancing, mohon hanya memonitor info yang ada berdasarkan rekaman gempa-gempa kami, monitoring BMKG melalui aplikasi mobile apps Info BMKG, ataupun melalui sosial media @info-bmkg, bisa juga melalui laman www.bmkg.go.id. Kalau masih panik, telepon call center 196. Demikian. Oke, baik. Ibu Dwi Korita, kalau kita bicara lebih jauh lagi soal pemetaan gempa di wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera saat ini, Ibu Dwi Korita, daerah mana saja sebenarnya yang patut diwaspadai terjadinya gempa bumi, dan juga apa rekomendasi dari BMKG khususnya kepada para kepala daerah agar keselamatan warga tetap terjamin? Betul sekali, wilayah Sumatera termasuk wilayah, sebenarnya tidak hanya Sumatera, ini kita bicara Indonesia ya. Selain Sumatera itu terutama bagian tengah dan barat, terutama sepanjang pantai barat ataupun sepanjang perbukitan yang memanjang di tengah Sumatera. Merupakan zona yang di situ lewat patahan-patahan yang ada di darat,
itu ya di sepanjang tepi-tepi atau lereng-lereng perbukitan. Di tepi sebelah barat atau tepi barat pantai Sumatera itu merupakan zona yang berhadapan dengan tumbukan lempeng atau zona megatrust. Selain itu juga ada patahan-patahan di dasar laut. Dan tentunya potensi kegempaan masih akan terus terjadi. Bagaimana cara mewaspadainya? Tidak hanya di Pulau Sumatera, di Jawa, sampai ke Nusa Tenggara, di Papua, juga di Sulawesi dan Maluku, itu juga potensi. Bagaimana pemerintah daerah mewaspadai? Koordinasi dengan BMKG setempat. Kami siap dan kami memang sudah melakukan itu, tetapi mari kita tingkatkan. Zona-zona rawan itu sudah dipetakan. Jadi mohon kami juga melakukan bersama BPBD, BNPB sosialisasi. Mari bersama-sama lebih kita giatkan sosialisasi. Kebetulan sebelum kejadian gempa Tapanuli kami baru saja melakukan sosialisasi di sana. Nah, jadi sosialisasi ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah panik dan tahu apa yang harus dilakukan untuk menjaga keselamatan diri. Dan juga tata ruang. Ini yang perlu terus diperhatikan. Hindari membangun bangunan-bangunan yang mengundang banyak orang pada zona-zona yang rawan. Kecuali bila bangunan itu dibangun dengan konstruksi tahan gempa, sudah terukur, diperhitungkan benar-benar tahan terhadap guncangan gempa, itu tidak masalah. Ya, jadi poinnya tata ruang, building code, ya, dan juga pemetaan itu sudah dilakukan, tinggal dipatuhi zona-zona rawan itu dijaga, jangan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak tepat, dan edukasi untuk masyarakat. Demikian untuk pemerintah daerah, demikian. Baik, terima kasih atas penjelasan dan himbauannya Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Terima kasih.